PMI ini dipulangkan majikan karena mbaknya berani melawan majikannya. Satu rumah ada 2 cc dan mbaknya kerjanya bagian masak dan dipulangkan sama majikan karena saat itu masakannya tidak enak, padahal tinggal bilang minta maaf, mungkin lagi nggak fokus kerja. Mbaknya bilang ya sudah, nggak mau kerja lagi, minta pulang. Dengan nada tinggi menjawabnya. Dikira bosnya itu akan mempertahankan si mbaknya, ternyata langsung dibeliin tiket ya guys. Padahal mbaknya sendiri nggak pegang duit loh buat pulang ke Indonesia. Akhirnya dia yang melawan majikan untuk dipulangkan, malah nangis nih. Padahal mbaknya ikut kerja itu sudah 5 tahun ya. Apalagi yang nasi sudah menjadi bubur. Kerja lama ikut majikan itu bukan jaminan majikan baik akan terus mempertahankan kalian. Jadi selagi masih butuh uang dan kerjaan lebih baik diatur, ada berbicaranya ya guys. Halo guys, coba lagi dengan aku Nana. Ini nggak bisa ditiru ya guys. Soalnya ini gimana ya? Mungkin si mbaknya ini mungkin terlalu capek ya, mungkin lagi ada masalah pribadi yang nggak bisa diutarakan sama majikannya. Nggak, dia itu memasak dibilang nggak enak itu langsung melawan gitu loh. Ini bukannya dia itu kayak minta maaf gitu, lain kali diperbaiki atau bagaimana, tapi enggak. Kalau majikan aku sih memang nggak pernah komplain soal masakan, tapi dia nggak makan, mungkin ya memang nggak enak gitu ya, mungkin nggak suka atau nggak enak gitu pasti. Tapi kalau udah negur itu memang mungkin nggak enak banget gitu loh. Kalau bapakku mungkin iya, kalau ini nggak enak dia nggak bakalan makan, tapi ya dia memang nggak makan. Tapi kalau dia udah ngelawan kayak gini, ya udah, kalau nggak suka pulangin aja. Nih ya sudah, aku nggak mau kerja, aku minta pulang. Nah setelah si majikannya ngomong kalau apa namanya, dikira akan mempertahanin dia ini, ternyata langsung dipulangkan. Nah udah tahu dipulangkan, pas itu dia nangis. Kayaknya itu kalau emosi sama majikan itu setidaknya harus memang tahan ya guys. Apalagi kalau kita salah ngomong sedikit aja kita bisa dipulangkan seperti itu. Nah ini pun udah ikut selama 5 tahun, harusnya dia juga udah paham lah ya karakter majikannya bagaimana, seperti itu ya kan. Udah 5 tahun loh, bukan yang 1 bulan 2 bulan loh, udah 5 tahun loh. Pasti dia itu udah tahu karakternya si majikan seperti ini. Ya mungkin dia karena saking sebelnya selalu kalau masak itu dibilang gak enak mungkin ya. Karena di sini dia itu enggak diceritakan secara detail. Nggak tahu, mungkin ini TKW Hongkong atau TKW Taiwan. Pokoknya kalian itu yang dimanapun berada, entah itu di Taiwan atau di Hongkong, kalau kalian itu masak dibilang nggak enak itu setidaknya ya tribusi atau minta maaf kayak gitu ya. Karena sekarang ini cari kerjaan itu agak susah ya. Sekarang majikan juga udah banyak yang pilih-pilih ya. Lepas tuh yang kebanyakan yang Indonesia juga, kebanyakan kalau di Indonesia yang non itu akan lama, dan kalaupun cepat ya itu nggak bisa bahasa. Jadi majikan sekarang itu lebih pinter-pinter seleksi TKW ya kan. Ada banyak banget seperti itu, karena di sini udah mulai kurang ya majikan itu nyari TKW, tapi kebanyakan TKW-nya daripada majikannya. Nah seperti itu, makanya banyak mereka yang lambat atau masuknya itu lebih sulit gitu, karena majikannya udah gak ada. Tapi bilang itu katanya ada majikannya banyak, tapi sekarang ini karena krisis global ya, karena semuanya itu kayak memang mungkin akhir zaman atau bagaimana, itu semuanya tuh sepi banget. Bahkan kayak pabrik atau ini usaha majikan aku juga seperti itu, sepi banget guys. Jadi itu kayak kurang gitu loh. Jadi untuk kalian itu inilah ya, diperbaiki. Kalau kerjanya salah itu minta maaf, apa nggak berat tuh kok bilang nggak berat minta maaf, atau kalian itu diem aja gitu loh. Kalau hati kalian itu merasa dendam atau merasa benci banget sama majikan kalian, kalau selalu dikata-katain, mungkin maksudnya dikatain kalau mungkin nggak enak atau bagaimana, tapi kalau langsung nyolot kayak gitu, itu dia orang juga nggak bakalan nggak bakalan mau tahu gitu loh. Kalian di situ tuh cuma numpang, kalian itu bekerja di situ ya, bukan kalian itu mentang-mentang di situ 5 tahun kalian itu jadi seenaknya. Jadi kalian harus tahu diri kan, harus tahu diri dan harus tahu tempatnya.
Walaupun aku di sini juga udah 10 tahun sama majikan tuh, kalau diajak ngobrol waktu di dapur juga tuh harus tahu diri cara ininya. Walaupun dia orang bilang masakanmu nggak enak sih, ya kalau enggak ya kamu masak aja sendiri, seperti itu. Nah aku biar lihat bagaimana cara masaknya, ya gitu. Kalau dia bilang langsung dan nyolot, kalau aku nggak mau kerja lagi di sini, ya biarkan aku pulang. Nah giliran dipulangin nangis, ya kan? Terus maunya gimana? Mungkin kalau dia minta maaf, aku banyak masalah kayak gini-gini, jadi emosinya nggak terkontrol, karena kayak gitu bisa. Nah, dia langsung bilang seperti itu lagi, giliran si majikannya menyanggupi, mengiyakan, kalian nangis-nangis kan, menyesal. Terus bagaimana kalau udah si majikan udah gak mau? Ya kalau biasanya kalau kalian itu udah bermasalah seperti itu si agent itu kayak ngolor-ngolor waktu untuk cariin agent majikan baru. Banyak banget seperti itu, nggak tahu kenapa. Karena dia itu udah enak gitu loh, udah enak lihat kelakuan kalian, itu nggak baik waktu ada di tempat majikan. Karena agensi aku itu bilang kalau kamu di sini masuknya baik-baik, kalau bisa itu keluarnya baik-baik, seperti itu. Aku selalu dinasihatin seperti itu sama Allah. Jadi kalau kamu itu masuknya baik-baik, keluarnya baik-baik. Jangan masuknya baik-baik, keluarnya itu gak baik. Jadi kalau kalian itu ntar mau pulang ke Indonesia, mau datang lagi ke Taiwan atau kerja di mana, itu karakter pribadi kalian itu masih dipandang baik gitu, bisa ke sini. Tapi kalau kalian itu udah dari awal udah gak baik, mau pindah majikan, itu bakalan agent yang baru, agent yang lama atau agent itu bakalan tahu kelakuan kalian itu seperti apa. Seperti itu guys. Jadi itu harus bisa mengontrol emosi kalian ya. Jangan seenaknya mentang-mentang kalian di sini udah lama. Ya mungkin si majikannya mungkin terlalu omongannya. Ya kalaupun dia terlalu omongannya, kalau dia itu maksudnya enggak mukul atau enggak gimana, kalau cuman mulut aja, diem aja. Selama kita itu enggak kayak dibully atau bagaimana, ya diam aja. Cuma makanannya enggak enak gitu, masa ya sakit hati. Memang kita itu mungkin ya masakannya nggak enak atau bagaimana, ya itu bisa diperbaiki ya gitu. Tapi kalau kalian udah nyolot kayak gitu, kalian sendiri yang rugi kan. 5 tahun dibuang 5 tahun dibuang begitu aja, gara-gara kalian itu sebel banget dikata-katain kalau masak itu gak enak, selalu masak gak enak. Ya harusnya kalian itu minta tolong sama majikan. Mungkin kurang apa sih sebenarnya, kan kalian bisa diperbaiki kan masakannya. Kalau ada masalah pribadi ya mungkin bisa lah ngomong atau bagaimana, diem aja gitu loh. Oke. Ya harusnya kalian itu minta tolong sama majikan. Mungkin kurang apa sih sebenarnya, kan kalian bisa diperbaiki kan masakannya. Kalau ada masalah pribadi ya mungkin bisa lah ngomong atau bagaimana, diem aja gitu loh. Ini bukannya kita itu takut bagaimana, kan ada itu kan sebagian keluarga majikan ya. Keluarga majikan itu yang rewelnya banget. Kadang ada satu majikan itu baik banget ya kan. Kalau di sini itu keluarga bapaknya itu memang baik banget, tapi 180 derajat enggak sama sekali sama istrinya majikanku yang cewek di keluarganya. Pelitnya minta ampun. Bapakku itu kan disuruh ngantarin dulu, yang sering jemput cucunya itu kan bapakku sama majikan perempuan. Disuruh ngantarin ke toko roti. Itu ditanyain mau makan roti nggak, Pak? Nggak ada. Jangankan bapakku, ya kan? Tuh roti di depan meja, di depan mata, itu aja nggak ditawarin guys. Saking pelitnya majikan perempuan aku ini. Makanya bapak aku tuh ngomong, kalau seandainya aku mati kamu bisa lanjutin kerjaan kamu di sini, tapi aku enggak. Aku lebih baik pindah. Soalnya apa? Memang kalau majikan laki itu memang baik ya, dari keluarga bapaknya itu udah baik semua. Tapi kalau keluarga ceweknya itu enggak sama sekali. Dia itu enggak memperhatikan dia songong kayak gitu. Aku dulu pernah lagi operasi kayak gitu kan. Ada orang Filipina yang gantiin aku kerja di situ. Padahal itu lose. Orang Filipina itu lose. Dia bahkan bahasa Inggris sama bahasa itu juga dia nihai. Dia bilang apa? Itu mamaku tadi nyuruh kayak gitu, kamu paham gak? Astagfirullah. Itu sambil cerita kayak gitu guys. Ini namanya anak Filipina itu cerita ke aku, kamu tahu nggak itu majikan cewek itu bilang seperti itu mamaku nyuruh kamu kerja ini, kamu paham gak? Padahal dia itu lose guys. Otomatis kalau dia lose dia pasti udah tahu kan ya, bahasa Mandarin dia bagus.
bahasa Inggris juga dia bagus, tuh masih dikatain kamu tuh paham gak, astaga. Karena di sini aku tuh lebih dekat sama bapaknya guys, jadi kalau sama menantunya itu aku nggak terlalu banyak omong. Dan itu majikan itu majikan perempuan itu juga ada, itu nggak pernah selama aku di sini tuh nggak pernah nyuruh guys. Paling nyuruh itu bisa dihitung berapa kali setahun ya. Karena dia itu takut sama bapaknya. Nah, karena kantornya itu milik bapaknya seperti itu, dan aku lebih dekat sama bapaknya. Jadi apapun itu aku utarakan ke bapaknya. Kalau benar-benar mereka itu ada salah dari itu, pasti bapaknya akan tegur mereka. Makanya dia itu nggak berani. Ya, jadi itu kalian itu kalau bisa ambil hatinya majikan kalian yang membenci kalian, atau dibacain sholawat kepada teman apa itu majikan kalian itu, biar baik, biar lembut hatinya. Kalau kalian itu melawan udah susah sekali gitu. Apalagi kalau kalian udah dipulangin bakalan nyesel. Agensi juga itu kayaknya tuh nggak enak banget, beneran. Banyak sekali teman-teman aku yang ngomong ya, maksudnya dia itu yang pernah minta ganti majikan, alasannya dia sendiri itu bakalan kayak dipersulit gitu loh, dipersulit, dilama-lamain atau gimana, aku juga nggak paham. Dulu sebelum krisis global ini itu kayak dilama-lamain gitu, padahal majikan itu banyak guys. Dibilang nggak ada majikan, padahal majikan juga ada, tapi memang dia sengaja karena dia itu enak gitu lihat kelakuan kalian itu yang gimana gak bagus gitu loh dilihat majikannya. Karena kebanyakan apa sekarang itu agensi banyak yang memihak majikan ya kan, karena saking banyaknya TKW ya, karena sekarang itu mudah cari TKW, tapi sekarang itu sulit cari majikan. Makanya kebanyakan itu agensi dia itu lebih berpihak kepada majikan seperti itu guys, karena majikan itu sekarang carinya sulit, tapi kalau cari TKW itu carinya banyak. Nah seperti itu, jadi kalian itu harus bisa menjaga sikap ya kan, harus menjaga sikap biar kalian itu bisa